Sekarang ini sedang ramai metode pembelajaran imersi. Sekolah-sekolah hebat di dunia, di kota-kota besar, semuanya menerapkan metode pembelajaran imersi. Apa sebenarnya metode pembelajaran imersi? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Saat ini tumbuh dan berkembang metode pembelajaran baru, tapi sebenarnya ini metode pembelajaran lama ya. Tapi mulai diramaikan setelah dulu muncul pembelajaran CBSA, cara belajar siswa aktif, kemudian muncul metode kuantum, kemudian muncul pembelajaran ramah anak, kemudian muncul pembelajaran joyful learning. Sekarang ada metode pembelajaran imersi. Apa sebenarnya metode pembelajaran imersi? Metode pembelajaran imersi diambil dari metode pembelajaran bahasa. Namanya metode imersi kebahasaan. Jadi di bahasa itu, metode imersi, seorang pembelajar dicelupkan dalam situasi nyata belajar bahasa dan secara alamiah dia belajar bahasa sehingga secara cepat dia mampu belajar bahasa itu. Contohnya, ada warga negara lain ingin belajar bahasa Indonesia, tidak perlu di dalam kelas saja, tetapi langsung diajak ke pasar, langsung diajak ke rumah-rumah, ke kampung-kampung, dan dia akan cepat berbahasa Indonesia. Itulah gambaran sepintas metode pembelajaran imersi. Bagaimana metode pembelajaran imersi menjadi metode pembelajaran semua mata pelajaran? Tentu kata imersi artinya celup. Metode pembelajaran imersi intinya adalah mencelupkan murid, siswa dalam situasi nyata. Jadi pembelajarannya dia harus didesain dengan bagus. Yang kedua, alamiah. Artinya ada gerakan, ada suara, ada gambar, ada apa yang dia lupa kalau itu belajar. Di situ berarti ada pembelajaran yang berbasis menarik, menantang, dan menyenangkan. Yang ketiga, dia praktek langsung. Jadi ketika berbicara pohon jati, anak langsung berada di pohon jati itu dan langsung bercengkrama, dekati, bersahabat dengan pohon jati itu sampai ketika keluar dari jam itu dia paham betul tentang pohon jati. Nah, metode imersi ini memerlukan guru yang lihai menyiapkan media yang membawa anak dalam situasi yang sesungguhnya. Ketika dia belajar novel, umpama novel tentang Kapten Amerika, maka si murid bawa tameng Kapten Amerika, bawa apa, dan seolah-olah seperti Kapten Amerika. Ketika belajar biologi, membelah kata, ya langsung dia cari katanya sendiri, dan ini sampai pada membelah, semua melakukan dalam situasi alamiah. Jadi dia lupa kalau belajar, tapi sebenarnya belajar. Metode imersi ini harus menyenangkan, harus alamiah, berbasis media yang multi. Jadi ada visualnya, ada suaranya, ada benda, ada gerak. Kemudian sampai dia lupa kalau dia belajar, tapi sebenarnya belajar. Guru mampu melihat perkembangan anak dari situasi nyata. Dan guru betul-betul memainkan suasana, memainkan media, memainkan alat dengan sangat apik. Dia hampir sama dengan pendekatan kuantum. Karena kuantum itu kan segalanya berbicara. Kalau dia mencapai tujuan, harus dilakukan. Sama, imersi lebih ke bagaimana simulasi nyata, bagaimana partisipasi penuh, dan siswa langsung dicelupkan. Anda kenal sekarang ada model magang,
Nah, magang itu adalah salah satu imersi. Tetapi magangnya harus dikemas dengan menggembirakan, dengan senang, medianya bagus, dan seterusnya. Prinsip metode imersi, satu, guru harus menjadi fasilitator, harus menjadi teman, harus menjadi sahabat siswa. Dua, siswa dalam suasana alamiah, tidak merasa belajar, tapi sebenarnya belajar, dan siswa melakukan aktivitas sesuai dengan situasi nyata, sehingga guru mampu memformat situasi seperti situasi nyata. Yang ketiga, dia harus joyful learning, artinya pembelajarannya menyenangkan dan menggembirakan. Ada gerakannya, ada tepuknya, ada lagunya, ada visual, ada gambar, ada film, dan seterusnya. Sehingga siswa itu sangat senang, lupa kalau itu belajar. Kemudian berbasis multimedia. Media apapun boleh digunakan, media apapun dapat dilakukan, dan media apapun dapat dipakai asalkan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Metode imersi saat ini sedang gandrung-gandrungnya di berbagai negara diterapkan. Karena metode imersi ini ada jaminan bahwa siswa menguasai lahir batin. Siswa menguasai tidak hanya lewat pikiran, tapi perasaannya juga menguasai, fisiknya, perilakunya juga menguasai. Ibarat magang, tapi magang yang sepenuhnya. Dia lupa kalau dia magang, tetapi dia bekerja sesungguhnya di situ. Kalau dia magang ke warung pecel, ya dia lupa kalau magang warung pecel, sampai dia jadi penjualnya, meladeni apa, sampai lupa kalau magang. Itu karena saking menyenangkannya pembelajaran itu. Dalam dunia bahasa, metode imersi banyak dikenal, terutama pembelajaran untuk bahasa asing. Dan imersi ini kita tidak merasa belajar, tapi sebenarnya belajar, dan buku teks, media, semuanya dikemas dengan cara sesuai dengan kondisi alamiah anak. Metode imersi perlu dilatih guru-gurunya, karena tidak bisa kalau guru terbiasa ceramah, terbiasa bahwa siswa sadar kalau dia sedang belajar, lalu dia takut terhadap guru, nggak akan terjadi metode immersion. Metode imersi mencelupkan anak dalam situasi nyata. Syarat-syarat tadi harus Anda penuhi. Guru tidak merasa menjadi guru, tapi sahabat bagi siswa. Dan siswa tidak merasa itu gurunya, tetapi dia sahabat. Karena ada gerakan yang sama, game yang sama, dan seterusnya. Bisa ya? Nah, metode imersi sangat cocok untuk diferensiasi kurikulum merdeka. Metode imersi sangat cocok diterapkan. Kita ingat bahwa seseorang dengan mencelupkan dalam situasi nyata, dia akan cepat bisa. Contoh, ketika kita punya anak, ingin belajar bahasa Inggris, ya celupkan saja ke lingkungan yang berbahasa Inggris. 2 bulan dia pulang, pasti bisa berbahasa Inggris. Nah, seperti itulah metode imersi. Paham ya? Pasti paham. Terima kasih. Salam Kak Yana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.